Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Fikri Akmal Sasmita dan di sini saya akan mempresentasikan tentang Carbon Capture and Storage atau CCS. Sebuah teknologi inovatif yang berpotensi menjadi solusi bagi masalah polusi karbon dan transisi energi di Indonesia. Dalam video ini saya akan menjelaskan latar belakang, tujuan, metode penelitian, temuan utama, serta tantangan dan rekomendasi untuk implementasi CCS di Indonesia. Indonesia saat ini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, pembangunan ekonomi membutuhkan pasokan energi yang stabil, di mana 62% listrik nasional masih bergantung pada batu bara. Di sisi lain, ketergantungan ini menyumbang 36% emisi gas rumah kaca nasional, memperparah polusi udara, naikkan permukaan laut, dan gangguan sektor pertanian. Namun, menghentikan penggunaan energi fosil secara tiba-tiba bukanlah solusi yang realistis. Disinilah teknologi Carbon Capture and Storage hadir sebagai jembatan menuju transisi energi bersih. CCS memungkinkan kita mengurangi emisi tanpa mengorbankan kebutuhan energi dengan menangkap dan menyimpan karbon dioksida dari industri dan pembangkit listrik. Penelitian ini memiliki tujuan yang pertama untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang peran CCS dalam mengurangi emisi karbon sebagai acuan kebijakan nasional. Yang kedua, menilai kelayakan formasi geologi Indonesia seperti cekungan sedimen dan reservoir untuk penyimpanan CO2 yang aman. Yang ketiga, memberikan masukan bagi pengembangan regulasi energi yang mendukung adopsi CCS. Dan yang keempat, mendorong pemanfaatan hasil CCS untuk energi baru dan ekonomi hijau berkelanjutan. Untuk metode penelitian sendiri, kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk literatur akademis, laporan pemerintah seperti dokumen NDC Indonesia, dan analisis potensi geologi Indonesia. Fokusnya adalah menjawab 4 rumusan masalah utama, yaitu peran CCS dalam mengurangi emisi, kelayakan formasi geologi, kesiapan regulasi, dan strategi pemanfaatan hasil CCS. Udara di Indonesia terutama disebabkan oleh emisi karbon dari berbagai sumber antara lain. Yang pertama, sumur produksi migas. Yang kedua, PLTU berbasis batu bara yang menyumbang 62% pasokan listrik nasional. Lalu, industri non-migas seperti pabrik semen dan pupuk. Lalu, kebakaran hutan yang terjadi secara periodik. Dan yang terakhir ada pencemaran dari kendaraan bermotor di kota-kota besar. Emisi ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga mempercepat perubahan iklim. Oleh karena itu, solusi seperti CCS menjadi semakin mendesak. Indonesia memiliki keunggulan geologis yang sangat mendukung penempatan CCS. Terdapat 128 cekungan sedimen, termasuk cekungan di Kutai dan Sumatera, dengan potensi penyimpanan karbon dioksida mencapai 572 gigaton di salin aquifer dan 4,85 gigaton di depleted reservoir. Cekungan-cekungan ini memiliki batuan dengan porositas dan permeabilitas tinggi, serta lapisan penutup yang kedap sehingga cocok untuk penyimpanan karbon dioksida secara aman dalam jangka yang panjang. Carbon Capture and Storage atau CCS adalah teknologi mitigasi emisi karbon dengan cara menangkap, memproses, dan menyimpan karbon dioksida dari aktivitas antropogenik seperti industri dan transportasi. CCS mendukung transisi energi ramah lingkungan dengan menyimpan karbon pada reservoir geologi agar tidak terlepas ke atmosfer. Ada 3 mode utama penangkapan karbon dioksida, yaitu yang pertama pre-combustion, yaitu menangkap CO2 sebelum bahan bakar dibakar. Yang kedua post-combustion, yaitu menangkap karbon dioksida dari gas buang setelah pembakaran. Dan yang terakhir yaitu oxy-fuel combustion, yang artinya membakar bahan bakar dengan oksigen murni untuk menghasilkan gas buang yang kaya dengan CO2. Indonesia memiliki struktur geologis yang sangat cocok untuk penerapan teknologi CCS, khususnya pada formasi batuan seperti salin aquifer dan depleted reservoir yang memiliki porositas tinggi dan lapisan kedap.
Potensi penyimpanan karbon di Indonesia sangat besar, yaitu sekitar 572,77 gigaton di salin aquifer dan 4,85 gigaton di depleted reservoir. Penempatannya sebagai yang terbesar di kawasan Asia Pasifik. Terdapat 60 cekungan sedimen yang telah diteliti dengan 3 cekungan utama, yaitu di Kutai, yang kedua di Sumatera Selatan, dan yang terakhir di Sumatera Tengah. Cekungan Kutai menjadi yang paling menjanjikan karena lokasinya yang dekat dengan sumber emisi karbon dioksida industri serta hasil uji laboratorium yang menunjukkan peningkatan produksi minyak hingga 93%. Teknologi CCS berperan penting dalam menangkap emisi karbon dioksida dari sumber-sumber besar seperti pembangkit listrik tenaga batu bara atau PLTU dan menyimpannya secara aman di formasi geologi. Di Indonesia sendiri, potensi penyimpanannya mencapai 572 gigaton di salin aquifer dan 5 gigaton di depleted reservoir. Pemerintah telah menetapkan target untuk mengoperasikan 15 proyek CC atau CCUS pada periode 2026 sampai 2030, didukung oleh regulasi dan penelitian. Namun, tantangan seperti biaya implementasi yang tinggi dan infrastruktur yang masih terbatas perlu diatasi untuk mempercepat pengembangan teknologi ini. Walaupun terlihat meyakinkan, implementasi CCS di Indonesia tidak lepas dari tantangan. Antara lain yang pertama adalah biaya dan investasi. Diperlukan investasi miliaran untuk pengembangan CCS. Yang kedua, regulasi. Kerangka hukum masih kurang lengkap. Misalnya belum terintegrasi dengan UU Lingkungan Hidup. Ketiga, kondisi tektonik. Aktivitas sesar dan gempa berpotensi menyebabkan kebocoran karbon dioksida. Dan yang terakhir, infrastruktur. Jaringan pipa dan fasilitas injeksi masih terbatas. Tantangan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga penelitian agar semuanya bisa teratasi dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Indonesia memiliki potensi geologis yang sangat besar untuk CCS. CCS dapat menjadi solusi transisi energi menuju net zero emission. Namun, tantangan teknis, regulasi, dan finansial perlu segera diatasi. Sebagai rekomendasi, kami menyarankan yang pertama, penyusunan regulasi komprehensif yang mencakup AMDAL dan integrasi CCS dalam UU terkait. Yang kedua, peningkatan penelitian untuk memastikan keamanan penyimpanan karbon dioksida. Dan yang ketiga, pengembangan SDM dan infrastruktur pendukung. Dengan langkah ini, CCS dapat menjadi tulang punggung strategi energi bersih Indonesia di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari saya. Saya berharap penjelasan tadi dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mencapai pembangunan berkelanjutan.